Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ila rohi jamil mu'alif hadal kitab balid ta'allamna wa 'allamna mu'alifatihim nas'aluka barakatihim annal hamna wa nafahamna wa tanfa'na bi ulumihim syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Salah satunya ada dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik bahwasannya man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri pengajian atau majlis ilmu di bulan Ramadan, kanat lahu, maka baginya itu likulli qadamin ibadati sanatin, maka setiap langkah yang ia langkahkan menuju tempat majlis ilmi, setiap langkah itu sama dengan ibadah 1 tahun. Luar biasa. Jadi di bulan Ramadan ini amal ngaji ini Bapak hadir di sini, duduk di sini tadi dari rumah, niat dengan mencari ilmu, niat untuk tolab ilmu, niat untuk menghadiri pengajian, maka setiap langkah yang Bapak langkahkan itu, 1 langkah itu dibalas dengan Allah sama dengan ibadah 1 tahun. Wih, luar biasa. Bahkan dalam satu hadis di riwayat yang lain, setiap langkah yang Bapak langkahkan, Ibu langkahkan ke majlis taklim, setiap langkah, setiap makhluk yang Ibu lewatin, setiap makhluk yang Bapak lewatin, maka semuanya yastaghfiruna, itu memintakan ampunan. Allahu Akbar. Luar biasa nih, luar biasa. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, jangan pernah kita meninggalkan amal sekecil apapun, karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yudha'afu lahum, Allah melipat gandakan pahala bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kitab Daqaiqul Ahbar tentang perjalanan manusia menuju tempat singgah terakhir, yaitu surga dan neraka. Namun jauh sebelah sana menuju surga atau neraka, ada beberapa fase yang harus kita lewatin. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana kita berkumpul di mahsyar yang panasnya amat sangat luar biasa. Matahari 1 siku ataupun 1 jengkal di atas kepala kita, dengan menunggu ribuan bahkan puluhan tahun untuk mendapatkan keputusan neraka atau surga, sampai berkeliling mencari syafaat. Maka disitulah ada syafaatul udma. Nah, setelah itu manusia dalam keadaan bingung, termasuk golongan-golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang mukmin.
Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan amal. Buku catatan amal ini berterbangan laksana seperti embun pagi, seperti kabut, luar biasa banyaknya, sehingga ada yang memanggil, wahai hambaku Anu bin Anu. Nanti namanya bakal disebut satu persatu. Wahai Anu bin Anu, ambillah buku catatanmu dengan tangan kanan. Ada yang memanggil, wahai Fulan bin Fulan, ambillah buku catatan amalmu dengan tangan kiri. Ada yang memanggil, wahai Fulan bin Fulan, ambillah buku catatanmu dengan tangan kiri, dimasukkan ke pundak lalu tembus ke dada. Naudzubillahi min dalik. 3 golongan nanti di mahsyar ketika akan menerima buku catatan amal. Golongan yang pertama yang dengan tangan kanannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung, ahli surga nantinya. Golongan yang kedua dengan tangan kiri adalah ahli-ahli celaka, orang mukmin celaka, maksiat, neraka. Orang yang ketiga, golongan yang ketiga, orang yang diterima buku catatan amalnya dengan dari belakang tembus ke dada, itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, abadal abidin, dalam nerakanya, kekal dalam neraka. Naudzubillahi min dalik. Inilah hadirin 3 golongan nanti yang bakal mendapatkan buku catatan amal. Kita tidak bisa request ketika berterbangan buku catatan amal, kita nggak bisa pengen dengan tangan kanan, pengen dengan tangan kiri, nggak bisa. Semuanya tergantung kadar amal kita masing-masing. Semua buku catatan sudah Allah tulis namanya satu persatu, tidak ada yang bisa tertukar dan tidak ada yang bisa mengelaknya, tangan kanan atau tangan kiri. Naudzubillah ini. Nah, setelah itu hadirin, setelah berterbangan buku catatan amal, maka disitulah ada keputusan atau yang disebut dengan hisaban. Hisaban itu adalah meminta pertanggungjawaban. Nah, di sini manusia di samping panasnya yang amat sangat luar biasa menunggu keputusan, ini menjadi nasib kita ditentukan di sini sebelum timbangan amal. Ini kan buku berterbangan, hisaban, timbangan amal atau mizan, syirat, neraka, surga, selesai. Nah, kita ini masuki fase yang hisaban amal. Di sini Allah membebaskan kepada setiap manusia untuk saling mendakwa, sehingga nanti manusia dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu tidak akan ada yang terlewat satu orang pun. Wah, di sini rombongan manusia ini paling sibuk, Pak. Bahkan dalam satu keterangan, tatkala yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, manusia itu berlarian ketika bertemu dengan ibunya. Manusia berlarian ketika bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan suaminya. Dalam mahsyar, orang yang kita kenal, wanita dan suaminya, suami dan istrinya, anak dan bapak, ibu dan anak, semuanya lari menjauh. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban, karena nanti di akhirat tidak ada satu orang pun yang bisa bergeser telapak kakinya sebelum ia didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut diminta pertanggungjawaban. Ada hak yang terlewat ketika suami dan istri berumah tangga, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita bertetangga, ada saling menyakiti. Nanti di sini ada yang disebut dengan muflis, yaitu orang yang bangkrut. Nah, nanti ada. Nah, baik. Nah, sebelum itu hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala bakal memanggil seluruh makhluk, baik dari golongan manusia, jin dan hewan, maka yang pertama kali oleh Allah panggil untuk dihisab, didakwa itu adalah hewan, Pak, bukan manusia. Hewan. Kata Allah, summa idza radallahu taala ayyaqdiya baina ibadihi fa awwalu man yudnalil hisabil bahaim. Tatkala Allah bermaksud mendakwa atau menghukumi di antara hambanya, fa awwalu man,
maka yang pertama kali makhluk Allah yud'a lil hisab, dipanggil untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban al-bahaim, bukan manusia, bukan jin, tapi dari golongan hewan. Hewan dipanggil Pak, semua hewan. Hewan yang sudah kita potong, baik yang sudah kita kurbankan, baik yang pokoknya Allah kumpulkan kembali tuh hewan-hewan itu. Waluhsu, dan Allah memanggil hewan-hewan yang tidak bertanduk. Hewan yang tidak bertanduk, ayam, kucing, lain sebagainya yang tidak bertanduk. Ini fayaqdiyallahu bainahum lil juma'i min datil qarni. Sok hewan yang bertanduk dan hewan yang tidak bertanduk sok saling meminta pertanggungjawaban. Kata ayam, saya dulu pernah diseruduk sama kambing. Nah nanti ayam bakal balas dendam Pak. Tuh, ini semuanya ketika hewan-hewan ini didakwa, diminta pertanggungjawaban, golongan manusia kita semua nanti nih, baik yang kafir ataupun yang beriman, itu menyaksikan dakwaan hewan per hewan Pak. Kita saksikan. Allahu Akbar. Kita saksikan, kita menyaksikan. Sebelum kita didakwa, kita akan menyaksikan dulu drama daripada hewan satu persatu dipinta pertanggungjawaban, kucing dengan ayam, lain sebagainya. Sehingga manusia di situ banyak yang menangis dengan banyaknya nangis, sehingga gak kerasa yang ia teteskan bukan air mata tapi darah. Oh, segini detailnya hewan per hewan pun mesti didakwa. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan bahwa Allah lah sang pengadil yang seadil-adilnya. Inilah mahkamah pengadilan yang paling asli, yaitu di mahsyar. Hewan Pak. Allahu Akbar. Ini berat. Lama ini hewan didakwa satu persatu. Sehingga orang kafir ketika menyaksikan dakwaan hewan per hewan ini, mereka berkata, orang kafir, lahum kunu turaban fa inda dzalika yaqulu ya laitani kuntu turaba. Dalam surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah itu ucapan orang-orang kafir ketika nanti setelah mereka melihat hewan satu persatu dihukumi oleh Allah, mereka berkata, ya laitani, duh Gusti, pengen sekali aku menjadi hewan, kuntu turoba. Setelah mereka didakwa kuntu turoba, hewan itu menjadi tanah. Nah hewan kan Pak, ketika sudah selesai dakwaannya satu persatu, maka berkata Allah, kunu turoban, wahai para hewan semuanya, kunu turoban, jadilah engkau jadi tanah. Selesai. Jadi hewan itu Pak, gak ada hewan yang masuk surga, gak ada hewan yang masuk neraka. Ketika sudah dakwaan seperti itu selesai, kuntu turoba, mereka pun oleh Allah diperintah untuk menjadi tanah. Selesai. Nah, sehingga orang kafir di saat itu pengen, ya Allah, aku ini pengen menjadi hewan. Setelah didakwa jadilah tanah. Selesai, gak ada permasalahan. Tapi manusia bukan seperti itu hadirin. Bukan seperti itu. Setelah dakwaan nanti ada minta pertanggungjawaban, minta keadilan, minta balasan. Nah nanti ini bakal menjadi titik balik kita kemana. Karena nanti bakal ada orang yang tidak membawa amal, tapi nanti bakal ada amal gede. Nanti ada orang yang membawa amal soleh satu gunung, bakal menjadi muflis, bakal menjadi orang yang bangkrut karena amalnya habis dibagikan. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala beres menjadikan hewan satu persatu didakwa. Kata Allah, kunu turoban, wahai para hewan, wahai para sato-sato semuanya, jadilah engkau tanah. Nah, maka nanti hewan setelah itu tidak ada yang masuk surga dan tidak ada yang masuk neraka. Nah, ada sebagian riwayat mengatakan nanti di surga itu ada 10 hewan yang masuk surga Pak. Hakikatnya itu semua hewan itu tidak ada yang masuk surga, tapi ada 10 hewan yang nanti bakal menjadi ahli surga. Yang pertama hewan yang masuk surga yaitu untanya Kanjeng Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua
anak sapinya Kanjeng Nabi Ibrahim. Yang ketiga, kambing gibasnya Kanjeng Nabi Ismail. Yang keempat, sapinya Kanjeng Nabi Musa. Yang kelima, ikannya Kanjeng Nabi Yunus. Yang keenam, himarnya Kanjeng Nabi Uzair. Yang ketujuh, semutnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Yang kedelapan, burung hudnya Ratu Bilqis. Yang kesembilan, untanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah itu unta bakal masuk surga. Nah yang terakhir yaitu anjingnya Ashabul Kahfi, Kitmir, wakilah sebagian. Nah ini kalau kita bahas Ashabul Kahfi Pak di tafsir itu rame. Nah ini ya Ashabul Kahfi, orang yang tertidur selama berapa puluh tahun laksana seperti satu hari bahkan 1 jam. Nah ini nanti ada anjingnya wakilah Kitmir itu masuk ke surga. Nah nantilah suatu saat akan kita bahas nih cerita tentang bagaimana Ashabul Kahfi yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Ini menjadi bahan pelajaran yang amat sangat luar biasa ini Ashabul Kahfi. Jadi ada itu 10 hewan yang masuk surga. Nah beres tuh Allah Subhanahu wa taala mendakwa hewan satu persatu. Summa yadda'i bil malaiki fayaqulu lahum ma sagolakum an ibadati fayaquluna ya rabbana ibtaina birizqi fastagolna bihidmati sadatina an hidmatika. Lalu Allah memanggil furoda, memanggil kita satu persatu. Sinilah nasib kita hadirin. Memanggil satu persatu. Lalu layar dipasang. Laksana seperti kita kalau sekarang itu zaman kerennya kita nonton bioskop Pak. Manusia dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi terakhir nih, zaman manusia ini tidak ada yang tidak bisa menyaksikan. Anu bin Anu maju. Oh satu persatu. 10 saksi yang Allah tampilkan saat itu. 10 saksi Allah hadirkan bahwa inilah 10 golongan inilah yang bakal menyaksikan kebenaran engkau ketika engkau hidup di dunia. Saksi yang pertama yaitu bumi bakal menjadi saksi. Saksi yang kedua yaitu tanah. Saksi yang ketiga lisan. Saksi yang keempat seluruh anggota tubuh kita. Saksi yang lainnya Allah hadirkan 10 saksi Pak. Kurang lebih 10 saksi. Jadi kalau kita nanti berbohong nggak bisa karena saksinya udah 10. Bumi, tanah, anggota tubuh kita jelas, lisan jelas. Semuanya bakal menyaksikan. Kita dipanggil satu persatu. Lalu Allah bertanya, yas'alani alqi'an arba'ati asya'a. Allah bakal bertanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, an umrihim fima afnahu. Engkau diberi umur berapa tahun? 63 tahun. Fima afnahum. Engkau gunakan untuk apa? Umurmu selama 60 tahun. Lama Pak. Ditanya umur, saya balik usia 15 tahun. Usia 15 tahun saya dimasukkan oleh bapak saya ke pondok pesantren. Gak sekolah, gak kerja, masuk pesantren. Berapa pondok pesantren? 30 tahun. 15 sama 30, 45 tahun. 45 tahun saya nikah punya anak 2. Umur 60 saya sudah sepuh, 63 saya wafat. Selamat Pak. Selamat, umurnya 63 tahun, 15 tahun pakai mondok, itu sudah selamat. Oh, inilah untungnya orang yang di pondok pesantren Pak. Masa mudanya dia gunakan untuk ngaji. Beda dengan kita, umur 15 tahun. Usia 16 tahun masuk kerja, 17 terus habis itu maksiat terus nikah. Setelah nikah ibadah enggak mau, itu udah neraka itu mah. Allahu Akbar. Makanya jangan rugi Pak kalau kita mondokin anak.
Kita masukkan anak ke pondok pesantren di usia 15-14 tahun, itu luar biasa, sudah kita daftarkan dia menjadi ahli surga. Jangan kita bersedih anak di pondok jauh, anak jauh dari orang tua, jangan Pak. Justru disitulah kenikmatan santri, ketika masa mudanya dia gunakan untuk ibadah. Bayangkan Pak, usia 15, 16, 17 itu kan usia ABG. Harusnya mereka ini kan menikmati masa muda di luaran kan, secara dohir itu kan, main sama teman-temannya, main itu kan masa-masa di situ kan paling indah tuh masa ABG. Tapi santri coba ngaji, sholat, ngaji, sholat, wafat, surga. Maka ketika santri nanti ditanya di akhirat, an umrihim fima afnau, kau gunakan untuk apa? Ibadah. Luar biasa santri. Terus setelah itu Allah bertanya kepada kita di pertanyaan yang kedua. Kalau di pertanyaan pertama kita gagal, ya sudah, neraka sudah dinyalakan, api neraka, pintu neraka 7 pintu neraka sudah Allah buka. Sok kamu mau pilih pintu yang mana? Ketika umur kita tidak bisa menjawab Pak. Allahu Akbar. Yang kedua kata Allah, wa an syababihim fima ablahu, wahai anak Adam, sisa umurmu di masa mudamu, masa ABG-mu, masa bujanganmu, fima ablahu, kau gunakan untuk apa? Masa muda Pak, masa muda kita bakal ditanya oleh Allah. Masa muda kita dipakai huru hara, masa muda kita dipakai maksiat, rugi ya Allah. Masa muda, umur masa muda 17, 25 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35, 40 sudah. Bahkan nanti bakal ada yang menghujat. Salah satunya ada orang nanti bertanya, ketika Allah bertanya wa an syababim fima ablahu, terus mereka menjawab, ya Rob, engkau berikan umurku 40 tahun, sangat pendek, tapi engkau tidak pernah memberikan aba-aba kepadaku tentang kematian, sehingga aku tidak sempat untuk bertaubat. Nanti bakal ada orang Pak yang bertanya seperti itu kepada Allah. Lalu Allah menjawab, hei anak Adam, umurmu aku berikan 40 tahun, engkau tidak sadar dan engkau protes, kenapa aku tidak memberikan aba-aba tentang kematian, padahal engkau tahu 1 detik perputaran jam itu adalah pertanda bahwa umur kita sudah berkurang. Perputaran jam dari 1 detik ke 1 menit, 1 menit ke 1 jam, 1 jam ke 1 hari, 1 hari ke 1 minggu, 1 minggu ke 1 bulan, 1 bulan ke 1 tahun, itu pertanda umurmu sudah berkurang. Ketika penglihatanmu sudah rabun, pendengaranmu sudah kurang jelas, rambutmu sudah beruban, langkah kakimu tidak sekuat sebelumnya, itu pertanda umurmu akan habis. Engkau tidak sadar, wahai anak Adam. Ini bakal adu hujat Pak, bakal adu hujat nanti di akhirat bersama Allah, menghujat seperti itu. Engkau gunakan untuk apa langkah kakimu? Kau gunakan untuk apa seluruh anggota tubuhmu yang aku berikan kesehatan, yang aku berikan kau kenikmatan? Kau gunakan untuk apa sehingga masa mudamu kau jadikan huru hara, hari ini masuklah kau ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ini wa an syababihim Pak. Allah tanyakan tentang sisa umur ketika kita masih muda. Yuk tafakur bagi diri kita. Ketika dulu kita masih bujangan, usia 17, 20, 23, 24, 25, kita gunakan untuk apa? Banyak ibadah apa banyak maksiat? Mumpung kita di sini masih diberikan umur oleh Allah, mumpung bulan Ramadan, ingat dosa perdosa ketika masih muda. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Allah itu lautan ampunan Pak. Kita jangan salah menafsirkan, walaupun dosa kita banyak Allah tidak akan mengampuni. Tetap Pak, Allah mengampuni dosa kita. Masa muda kita digunakan untuk apa? Malam hari ini, bulan ini,
Allah masih bukakan pintu taubat bagi kita. Ingat-ingat dosa per dosa kita ketika kita dulu masih bujangan, masih muda, kita gunakan untuk apa? Karena nanti umur ini bakal Allah tanyakan, Pak. Masa muda ini bakal Allah tanyakan kepada kita. Allahu Akbar. 2. Pertanyaan yang ketiga, wa an ilmihim madza amilu bihim. Wahai anak Adam, aku berikan ilmu kepadamu, ilmu pengetahuan, ilmu agama. Madza amilu bihi, kau amalkan untuk apa? Ilmu. Ini berarti ini ranahnya para ulama, ranahnya para ustadz yang dulu pernah ngaji tapi tidak pernah mengamalkan ilmu. Bahkan nas Al-Qur'annya jelas, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh, ini ngeri. Kabura maqtan, Allah itu sangat membenci. Allah itu sangat membenci kepada siapa? Antakulu, dia berkata tapi mala taf'alun, dia tidak pernah mengerjakan. Ilmu bakal ditanya, Pak. Kita punya ilmu sholat, kita tahu sholat itu wajib, tapi kita tidak pernah sholat. Bahkan ada yang sengaja melewatkan sholat. Nah, ini berarti dia tidak mengamalkan ilmu, celaka, bakal ditanya. Kita tahu bahwa berjamaah sholat di masjid berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Itu kan ilmu kan. Ketika kita dengar adzan, masih WA-an, masih ngerokok, masih ngopi, tenang, belum komat. Begitu beres komat, baru juga komat. Setelah komat tuh bubar, nggak sholat. Tahu dia ilmu berjamaah, tahu dia ilmu tentang sholat, tapi dia tidak pernah sholat. Maka ini ilmunya bakal menghalangi sampai kepada Allah, bakal ilmunya bakal menjadi petaka baginya. Inilah madza amilu bihi. Nah, kalau surhan guru itu ini khusus bagi penceramah nih, bagi penceramah. Salah satu ciri ikhlas, Pak, salah satu ciri orang yang ikhlas ceramah, memberikan ilmu kepada jamaah, cirinya ikhlas itu ketika dia sudah wafat. Ketika dia sudah wafat, seorang dai, seorang penceramah, seorang yang berbicara di depan umum, seorang kiai, seorang ustadz, ketika wafatnya, setelah wafatnya nih si ustadz kiai wafat, banyak orang yang ziarah ke situ. Orang tuh pengen ziarah ke sono. Maka ini orang berarti ketika hidup di dunia ceramahnya ikhlas, Pak. Itu versi Imam Ghazali, versi ahli aulia Allah. Ketika ada seorang dai, seorang ulama yang ceramah menyampaikan ilmu ikhlas, maka lihatlah nanti ketika dia sudah wafat, banyak orang yang ziarah, berarti dia ilmunya manfaat, ikhlas berarti. Tapi ada kiai ustadz yang berceramah kesana kesini, undangannya banyak, wafat. Ketika sudah wafat gak ada orang yang mau ziarah, berarti dia tidak ikhlas. Imam Ghazali seperti itu. Allahu Akbar. Nah, di sini berarti ilmu yang manfaat itu adalah orang-orang yang memberikan ilmu itu ya ikhlas. Cuman kan untuk menuju fase ikhlas ini yang susah, Pak. Yang susah itu fase ikhlasnya. Sehingga orang tidak bisa, oh si anu ikhlas, oh si anu mah tidak ikhlas. Nah, ketahuannya nanti ketika dia sudah wafat. Banyak orang yang ziarah, berarti ilmunya manfaat. Berarti ketika dia mencapai ilmu dia ikhlas. Nah, itu tanda dan cirinya. Coba kita. Adakah kita undangan ke makam Maulana Hasanuddin Banten? Ada nggak pernah kita diundang? Oh, hari ini jarah ke anu, nggak ada undangan. Tapi hati kita selalu pengen jarah. Tuh, jarah ke Syekh Holil Bangkalan Madura, jarah ke anu, terlalu jauh itu mah, jauh ke Abah Uci Cilongok. Emang siapa yang mengundang? Nggak ada yang mengundang. Tuh ke Abah Usuk Caringin Cisoka, siapa yang mengundang? Nggak ada. Hati kita tuh pengen jarah ke sono. Berarti beliau ketika hidupnya ikhlas menyampaikan ilmunya. Nah, inilah cirinya seperti itu, Pak. Itu versi Imam Ghazali. Nah, ini madza amilu bihi, Allah bertanya tentang ilmunya. Allah bertanya tentang ilmu kita semua nanti, digunakan ilmunya, diamalkan untuk apa? Kita bisa menjawab selamat, tapi kalau kita tidak bisa menjawab kita celaka. Nah, yang terakhir
wa an malihim min aina tasabuhu wa fima da'an fakuh. Kata Allah, wahai anak Adam, Allah bertanya tentang harta kita. Ini harta apa yang paling rumit? Harta yang paling rumit. Allah bertanya tentang harta kita, min aina tasabuh, dari mana engkau mendapatkan harta, wa fima da'an fakahu, dan dikemanakan harta itu. Ini harta pertanyaannya dua. Kalau yang pertama tadi umur dipertanyakan hanya satu, digunakan untuk apa umurmu? Masa muda digunakan untuk apa? Satu pertanyaannya tuh. Ilmu diamalkan untuk apa? Tapi harta, min ainak tasabuhu, dari mana engkau mendapatkan harta? Wa bima da'an fakuhu, dikemanakan itu harta? Dua pertanyaan. Di sini di fase pertanyaan terakhir, banyak manusia yang banyak manusia yang tertahan. Harta didapatkan dari mana? Halal atau haram? Halaluha hisabun, halalnya harta kita bakal menjadi hisaban. Wa haramuha azabun, haramnya harta kita azabun, bakal menjadi siksaan. Min ainak tasabu, dari mana kau mendapatkan harta wahai anak Adam? Dari anu. Halal hisaban berarti, haram siksaan. Setelah itu wa bima da'an paku, dikemanakan harta, dikemanakan harta yang kau cari dulu. Ketika engkau sudah mendapatkan harta, ketika engkau sudah mendapatkan semua kekayaan, mada'an fakhu, dikemanakan tuh? Dipakai maksiatkah atau dipakai taat? Dipakai maksiat celaka, dipakai taat berarti bahagia. Disodakoh-sodakohkan bahagia. Dipakai maksiat celaka, mada'an fakhu. Ini harta paling rumit. Sehingga kalau kita bandingkan Kanjeng Nabi Sulaiman, Pak, itu Kanjeng Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah itu kerajaan itu satu dunia. Jadi gak ada nabi dan rasul yang paling kaya itu Kanjeng Nabi Sulaiman. Hisaban para nabi yang yakin nabi itu maksum, gak mungkin ada harta nabi itu yang kotor. Maksum, nabi itu dijaga dari perbuatan maksiat. Sekelas Kanjeng Nabi Sulaiman, kalau dibundang banding hisaban amalnya dengan nabi yang lain, Kanjeng Nabi Sulaiman paling lama, Pak. Paling lama Kanjeng Nabi Sulaiman. Karena Kanjeng Nabi Sulaiman diamanati oleh Allah harta yang berlimpah, sehingga hisabannya pun lama. Itu sekelas nabi yang masuk, apalagi sekelas kita. Bagaimana? Ini tadi 10 saksi sudah Allah datangkan, kita tidak bisa mengelak, sehingga nanti saking malu-malunya manusia dengan masa umurnya dipakai maksiat, masa mudanya dipakai maksiat, ilmunya dia tidak dimanfaatkan, hartanya dia dari barang riba, hartanya dia gunakan untuk maksiat, sehingga ketika dia melihat memorinya orang ini sampai nggak kerasa daging kulitnya dari mukanya sampai meleleh. Saking apa? Malu. Masya Allah, malu. Ya Allah, ya Rabbi Karim, malu. Di sini penyesalan tidak ada artinya, Pak. Penyesalan tidak ada artinya. Semuanya sudah terlanjur lewat. Manusia saat itu, gak menyuka, si Anu tetangga dulu yang sering ke musola, si Anu yang dulu sering pengajian rajin, ternyata seperti Anu seperti itu, malu. Gusti, ya Allah, Rabbi Karim. Dohirnya saja kita bagus, pakai sorban, pakai sarung, pakai koko, dalamannya kalau Allah buka, ngeri. Sehingga doakan yang Nabi kan, Allahumma astur auratina, ya Allah tutupilah aib-aibku ya Allah. Wastur auratina, ya Allah tutupilah kesalahan-kesalahanku ya Allah, sehingga nanti di mahsyar ketika Engkau bukakan semua perilakuku, Kau tutup. Ngeri. Kita dikenal masyarakat sebagai ustadz, sebagai kiai, padahal dalamannya bajingan. Nanti bakal ketahuan di akhirat, Pak. Itu ustadz kita tuh yang sering ngaji, yang ngisi pengajian setiap minggu.
kok dia anu ya, kok dia ini bakal ganjingan seperti itu di akhirat. Malunya luar biasa. Oh si anu ya, pemimpin kita tuh yang sering-sering ternyata dia nah bakal ketahuan. Sehingga manusia tidak akan bisa bergeser telapak kakinya seorang hamba di mahsyar ketika dia belum melihat bagaimana memori ketika hidup di dunia. Tidak ada yang terlewat. Satu langkah, 1 menit, 1 detik, tidak ada yang terlewat. Nah di sini, disinilah paling ngeri. Anak dan istri tidak mau bertemu. Tetangga dan tetangga tidak mau bertemu. Takut diminta pertanggungjawaban. Nanti bakal ada orang Pak yang amal bagusnya itu sampai 1 gunung. Amal bagus 1 gunung. Dia bawa amal bagusnya 1 gunung. Bertemu dengan si A. Dulu kamu pernah menyakiti aku. Menyakiti apa? Pernah ngomongin di belakangku. Buktinya mana? Tuh layar. Tuh layar. Saksinya 10 saksi. Langit, bumi, lain mata semuanya. Betul. Nah, bayar hinaanmu. Bayar sakit hatimu kepadaku. Bayar. Bayar pakai apa? Ya amal. Habis tuh. Datang lagi. Tuh dulu kamu pernah anu. Selesai. Kasih amalnya. Terus seperti itu. Sehingga orang ini yang amalnya 1 gunung sering nyakitin orang. Orang ini sering menyakiti tetangga, sering menyakiti orang dan lain sebagainya. Maka nanti amalnya bakal habis. Habis. Amalnya sudah habis, yang nagih masih banyak. Coba. Ini orang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut, membawa amal 1 gunung, habis mereka bayarkan kepada orang untuk membayar hak-haknya ketika di dunia sebelum kelar. Orang yang ini habis amal, tapi masih banyak orang yang menuntut pertanggungjawaban. Apa yang mau dibayar? Amal sudah habis. Maka di situ orang ini diberikan amal jelek orang lain. Nih, amal jelekku diberikan kepadamu. Terus sehingga tadi yang amalnya banyak habis, bakal berubah amalnya menjadi amal jelek, neraka. Makanya tenang Pak. Kalau kita ketipu, tenang. Banyak orang minjem duit tidak pernah bayar, tenang. Pengadilan Allah masih ada. Kita ditipu orang, minjem duit, gak bayar, puluhan juta gak bayar, tenang. Pengadilan dunia belum kelar, nanti bakal ada pengadilan mahsyar. Hutang pihutang antara hak manusia, hakul adami, maka nanti di situ bakal dipinta pertanggungjawaban. Makanya kan dulu di awal kan ketika seorang yang sudah wafat sebelum disolatkan mesti harus dibereskan dulu hutang pihutangnya, karena ini nanti di mahsyar bakal berefek. Oh dulu kamu pernah minjem duit ke saya berapa? 10 juta. Loh kamu malah kabur, sekarang tagih, mana hutangnya? 10 juta. Apa yang mau kita bayar? Ya amal kita. Mending kalau punya amal. Kalau gak punya amal, kejelekan dia, amal jelek dia dikasih kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Inilah Pak urusan sama hakul adami paling ribet. Paling ribet di sini. Satu persatu puroda bahasa Al-Quran bakal diminta pertanggungjawaban satu persatu. Kalau sudah beres, bagus, surga, jelek, neraka. Ini manusia di situ banyak yang lari, tapi larinya nggak akan kemana, karena takut diminta pertanggungjawaban. Allahu Akbar. Ini dulu di zaman tabi'in Pak, ada seorang ahli maksiat. Ada ahli maksiat ceritanya. Ahli maksiat ini maksiat hidupnya. Nah sisa kalau nggak salah itu sisa dikasih umur oleh Allah 100 lebih maksiat. Setelah maksiat ini orang tobat ceritanya, tobat. Nah setelah tobat dia itu ibadah 70 tahun, gak kira-kira Pak, ibadah 70 tahun, satu kedip mata pun tidak pernah maksiat. Ini di zaman tabi'in nih, 70 tahun ibadah, siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, sodakoh, lain sebagainya. Ini ahli tobat. Yang tadinya maksiat jadi ahli ibadah. Ibadahnya pun gak kira-kira 70 tahun tanpa maksiat tuh 70 tahun. Ceritanya dia ninggal. Nah ketika pas dia ninggal, dihisab amal lah seperti ini, dihisab.
Ternyata dia masih mendet, Pak. Masih mendet. Amal sholatnya bagus, amal sodakohnya bagus, amal zakatnya bagus, amal baca Qur'annya bagus. Tapi ada satu yang menghalangi, yaitu hakul adami. Dengan manusia dia tidak pernah saling ridho, bahkan dia tidak pernah meridho. Sepele, Pak. Apa yang menyebabkanmu, kata malaikat, sehingga engkau tertahan di sini wahai ahli ibadah, padahal engkau dulu ketika di dunia engkau ibadah 70 tahun tidak pernah maksiat. Dibukakanlah tadi layar memori. Ada satu amal yang menghalangi dia masuk surga. Pas dilihat memorinya, dibuka, ternyata amalnya sepele, Pak. Pekerjaannya sepele. Dia kan kerjanya itu tukang panggul, kuli panggul di pasar. Suatu hari dia mendapatkan orderan memanggul kayu bakar dipanggul tuh. Dipanggul, dibawa ke rumah yang punya kayu bakar. Di tengah perjalanan nih, dia kan tadi sebelum manggul dia makan. Nah, di tengah perjalanan ada kayu yang kecil, dia potongin, terus dipakai tusuk gigi. Habis makan. Nah, ini yang menjadi penghalang ke surga. Kayu yang sedikit dijadikan tusuk gigi tanpa meminta ridho yang punya, menghalangi masuk surga. Ibadah 70 tahun. Allahu Akbar. Ini berat hakul adami, Pak. Di situ ketika dia menangis, ya Rob, umurku kau berikan untuk ibadah, aku memberikan kekuatan ibadah 70 tahun tanpa maksiat, tapi satu amal yang menghalangiku masuk ke surga, hanya satu tusuk gigi yang menghalangiku masuk surga, ya Allah. Maka bagaimana hamba-hamba setelah aku yang maksiat ribuan tahun, maksiat puluhan tahun tanpa ibadah, bagaimana hisaban, ya Allah. Ngeri, Pak, ngeri, ya Allah. Ini hadirin gambaran buat kita. Satu tusuk gigi pun bakal menjadi penghalang bagi kita masuk surga, karena tidak ada ridho dari yang punya. Apalagi kita bertetangga, hidup bermasyarakat, ada saling menyakiti. Kalau kita nggak minta ridho, ya Allah, ya Rabbi Karim, ngeri. Nanti bakal ada mahsyar, mahkamah agung yang benar-benar adil, seadil-adilnya. Allahu Akbar. Ini hadirin tentang bagaimana nasib kita di akhirat. Ini mudah-mudahan nasib kita di akhirat nanti mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bahagia, mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah. Yuk, di bulan yang penuh berkah ini banyaklah kita taubat. Masa muda kita, ingat-ingat kalau banyak dosa, taubat. Sisa umur kita gunakan untuk ibadah. Ilmu kita sepunyanya kita amalkan yang kita punya. Harta kita hati-hati jaga harta. Dari mana kita mendapatkan, dikemanakan hasil harta kita. Terus sesama manusia, tetangga, saudara, sahabat, jangan pernah ada saling menyakiti, karena ini bakal nanti menjadi penghalang kita masuk surga. Ini ya Allah, ya Rabbi Karim, sangat menyedihkan. Nanti bakal ada pertanggungjawaban. Saling memaafkan adalah kuncinya. Saling ridho bersama keluarga, saling ridho bersama tetangga, itu bakal menjadi jalan yang digampangkan untuk menuju surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli yang beruntung menuju surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di kitab Daqaiqul Ahbar bakal kita lanjutkan setelah bulan Syawal nanti tentang timbangan amal atau mizan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu